Mengejutkan, ini apakah benar atau tidak bahwa istri Pak Purbaya dan bahkan keluarga Pak Purbaya katanya ada yang meneror. Wah, sudah mulai ancam mengancam begitu kan. Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti berpikir seperti itu. Saya kira ya apa yang dilakukan Pak Purbaya sekarang ini dengan kebijakan-kebijakan yang ada, dengan dengan terobosan-terobosan baru, saya kira ini pro terhadap rakyat. Nggak tahu lagi nanti akhir-akhir ini begitu kan ya. Tapi kalau saya melihat sejak awal bahwa Pak Purbaya ini ngegas, ya nampaknya ini sudah ada tanda-tanda diperintah oleh Prabowo seolah-olah mengatakan begini, Pak Purbaya, habisi semua orang-orang yang kemudian begitu kan ya berlawanan dengan program-program Prabowo atau dengan orang-orang para oligarki, para korupsi, para orang-orang yang bermain ya yang sehingga dampak ekonominya semakin turun atau melambat. Mungkin ya mungkin secara pernyataan mungkin seperti itu begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa Prabowo ini nampaknya dengan Pak Purbaya ini sudah sejalan. Nah, bagaimana soal teror itu begitu? Nah, teror inilah yang kemudian kabarnya begitu istri Menko Purbaya diteror melalui paket. Ya beberapa hari yang lalu istri Menko Purbaya mendapatkan kiriman paket dari kurir, alamat pengiriman tanpa alamat dan isinya mengejutkan ya, sekantung darah segar. Kabarnya begitu. Ini benar atau tidak? Pak Purbaya ya mengatakan, hadapi saya, jangan sentuh keluarga saya. Saya tahu ini adalah kalian para mafia-mafia ya. Jangan Anda ya berani-berani di balik layar, saya selalu di hadapan Anda untuk melawan Anda. Wah, menurut netizen, siapa yang disebut Pak Purbaya itu? Inilah banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan. Sontak setuju dan bahkan mendukung terhadap Pak Purbaya. Silakan Pak Purbaya, rakyat yang ada di belakang Pak Purbaya. Nah, ngeri ya. Istri Menko Purbaya diteror melalui paket misterius. Seperti yang saya katakan kemarin, pasti Pak Purbaya ini akan banyak diserang ya, termasuk teror-teror seperti ini. Pembenci Purbaya sudah mulai muncul satu persatu. Istri Menko Purbaya diteror melalui paket misterius, yang dimana isinya sekantong darah segar. Wow. Ya, bisa Anda cek di beranda ke bawah ya, tanggal 4 Oktober saya sudah membuat video ya, bahwa video itu ya minta tolong aja Pak ya, Pak Prabowo, bahwa kalau Pak Menteri ini perlu dikawal ya oleh pasukan khusus ya. Bahkan kalau perlu Kopassus ya, perlu mengawal. Ya, karena apa? Ya ini ya yang ditakutkan, kejadian-kejadian seperti ini sudah terjadi. Kalau ada pejabat ya yang pro rakyat, yang ngobrak-ngabrik ya semua bisnis-bisnis mereka, mengganggu bisnis-bisnis mereka, pasti di bahaya ini, pasti dapat ancaman. Kan kejadian. Ayolah Pak Prabowo ya, suruh standby lah itu beberapa orang gitu loh ya di rumah Pak Menkyu ini. Istrinya loh, darah segar loh, gila. Aduh, harus cepat bertindak ini. Bahkan banyak netizen ya menanggapi hal ini. Pak Purbaya, sebutkan aja siapa yang Anda curigai, biar rakyat yang turun tangan. Oh, sampai begitu loh. Ya, rakyat ini pengen bantu aslinya, tapi harus bagaimana gitu ya. Jadi tolonglah yang punya wewenang ini kawal ini Pak Purbaya ini ya. Jadi yang disebutkan ya begini, ini kan yang curigai siapa sih? Ya jelas dong para mafia ya, para pejabat ya, pejabat yang korup dong ya, pastinya para aparat. Ya, ini tiga serangkai ini berhubungan, dari mafia ke aparat yang jadi deking para mafia ini ya kan. Ya sudah tahu lah ya, para pejabat
Banyak kan ini, ya. Kita baru mengetahui ya di Iya, ini lagi rame banget ya bro. Istri Purbaya ini sedang mendapat teror berupa paket, nggak tahu itu dari siapa, yang misterius ya itu. Nah isinya itu tadi sudah disampaikan sama masnya, itu berupa cairan merah yang segar, begitu ya bro. Nah ini peringatan juga buat Bapak Presiden, benar yang dikatakan masnya, ini harus segera diatasi. Ini Pak Purbaya harus ada pihak keamanan yang menjaganya ya, baik di Pak Purbayanya maupun di keluarga ataupun rumahnya, begitu bro. Siap siaga, ini sudah mulai ada ancaman-ancaman ini bro. Ini kan menteri yang selalu bela rakyat juga ya, yang selalu pro rakyat dengan kebijakan-kebijakannya ya. Ini kan lagi viral terus ini Purbaya ini kan. Masalah apa, pinjaman, contoh ya, pinjaman bank tanpa bunga, terus apa, kereta yang merugi, itu kan banyak kan kebijakan-kebijakannya, terus potongan-potongan anggaran daerah dipotong juga, itu kan kebijakan dari Pak Menko gitu ya. Nah ini peringatan untuk kita rakyat juga harus mendukung Pak Purbaya, harus selalu standby. Kita lihat apa informasi-informasi dari Pak Purbaya ini bro, karena ini sudah ada tanda seru ya, tanda seru ini ada ancaman begitu bro, udah ada ancaman ini tandanya ya, udah peringatan keras ini tanda pertama. Nggak tahu besok-besoknya lagi mungkin bisa lewat WA atau lewat telepon atau dan lain-lain, nggak tahu juga. Intinya ya gitu, kalau ada pemerintah, ada orang yang pro rakyat, pasti ada yang nggak suka. Ini sudah mulai bermunculan begitu ya, mungkin oknum-oknum yang nggak suka dengan Pak Purbaya, Pak Menko begitu bro, yang nggak bagus lah ya. Oke, nanti kita akan lihat lagi. Ini pokoknya ini hari ini lagi viral banget lah ya. Oke, lihat. Karena pro-rakyat, Menteri Purbaya diduga akan dicopot tahun 2026, begini penjelasannya. Nama Purbaya kini menjadi pusat perhatian publik karena sosoknya yang menonjol sejak menggantikan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Ia dikenal sebagai menteri yang berani mengungkap praktik gelap BUMN dan mafia migas, sekaligus menagih pajak yang mangkrak. Keberanian ini membuatnya cepat menjadi simbol harapan bagi masyarakat yang ingin melihat reformasi nyata. YouTuber sekaligus pengajar, Guru Gembul menyoroti situasi ini dan menyebut bahwa keberanian Purbaya bisa menjadi bumerang. Menurutnya, tahun 2026 berpotensi menjadi titik kritis bagi Purbaya, di mana ia bisa digulingkan melalui gelombang demo besar jika konflik antara kepentingan lama dan reformis memuncak. Prediksi ini langsung mengundang gelombang komentar di media sosial dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan reformasi di Indonesia. Guru Gembul memaparkan bahwa Purbaya berada di tengah dua kekuatan besar, dan antara holding raksasa yang mewakili kepentingan lama dan mafia ekonomi, serta Kementerian Keuangan yang kini di bawah kendalinya mewakili birokrat reformis yang ingin menertibkan sistem. Perpaduan ini membuat Purbaya berada di garis depan pertempuran yang disebut Guru Gembul sebagai perang senyap di balik istana. Ya sih, bisa juga ya bro, ini kan sudah pertama tadi sudah ada ancaman, bisa jadi besoknya atau depannya lagi ini akan ada lengseran, bisa jadi gitu bro. Namanya juga mafia-mafia ya kan, oknum-oknum yang nakal ya, yang nggak suka sama Pak Purbaya bisa aja melakukan yang dia mau gitu ya bro. Jangan memprovokasi ya, yang nggak tahu lah provokasinya apa. Intinya ini sudah peringatan, bahkan Pak Gembul pun sudah menduga, memprediksi bahkan ya 2026 adalah kehancuran bagi Pak Purbaya, intinya gitu ya. Ya nggak tahu juga, intinya ini kan Pak Purbaya ini kan nggak memiliki ketum-ketum, ini langsung dari pilihan Pak Presiden, nggak ada partai-partai ya. Ini kan kebijakannya juga luar biasa, tapi dia berani membongkar mafia ya, mafia BUMN begitu ya. Ya kita harus selalu update dengan Pak Purbaya ini apa yang terjadi. Oke, lanjut. Pak, dari situasi ini Kami meminta percepatan penyalurannya pinjaman ini karena sudah lama ya, sudah berapa 3-4 bulan
dari Kopdes yang sudah di launching oleh Bapak Presiden secara langsung. Baca TikTok, lihat komentar tentang saya. Optimisme sudah balik lagi ke masyarakat kita. Yang tadinya mau demo dan sekarang sudah berkurang kan. Mereka sekarang sibuk, nggak demo dia. Baca TikTok, lihat komentar tentang saya. Katanya banyak gitu, ibu-ibu banyak yang begitu. Bolehlah. Tapi bukan bapak-bapak teman-teman aja yang begitu. Saya juga sama, lihat TikTok komentar tentang saya apa ya. Karena dari situ kadang-kadang ada masukan-masukan yang menarik. Dan saya akan biasanya tindak lanjuti masukan-masukan dari teman-teman even di TikTok ya. Ini kita masuk apa ya? Ini masuk, saya punya waktu berapa menit? Bebas ya. Menteri Purbaya ogah pakai uang rakyat buat nutup utang WUS. Ia menolak beban proyek kereta cepat itu ditanggung APBN dan menegaskan tanggung jawab keuangan seharusnya dipegang Danantara Indonesia. Harusnya mereka yang kelola, jangan ke kita lagi, tegasnya. Memicu pro kontra di kalangan publik dan politisi. POV Menko Purbaya pakai seragam bea cukai. Ya ini intinya kebijakan-kebijakan ya, dia nggak mau yang apa istilahnya yang memberatkan negara ini, dia nggak mau ikut campur. Contoh kayak yang bus itu kan milik swasta, mungkin ya giliran ada masalah kerugian mintanya ke negara begitu bro. Ini kan Pak Menko nggak mau. Terus tadi ada juga ya berita akan segera dilaksanakan apa pinjaman tanpa bunga, akan segera dilaksanakan. Tadi sempat saya tanya-tanya ke pihak bank, contoh Bank BRI lah ya. Saya sudah tanya ke Pak Menteri, ternyata belum sampai, belum ada. Katanya saya sudah mencoba bertanya tentang tabungan yang tanpa bunga itu. Karena kalaupun ada saya juga mau, karena tanpa bunga. Nggak tahu nanti agunannya apa, nggak tahu. Ini kan juga membantu rakyat UMKM seperti saya begitu ya bro, sangat membantu. Sangat terbantulah dengan kebijakan Pak ADM. Mungkin bisa jadi tahun depan mungkin ya. Ini kan saya di daerah juga, pelosok juga, mungkin belum sampai sini juga, nggak tahu. Kalau di kota-kota besar, kalau ada yang sudah keluar itu peraturan apa pinjaman tanpa bunga, boleh komen-komen di bawah ya. Kalau ada mungkin akan segera sampai ke daerah-daerah seperti daerah saya begitu ya, Jawa Tengah ya. Nah kalau aku sih kalau ini beneran nyata mungkin bisa jadi tahun depan ya kan, karena ini peraturan sudah memasuki akhir tahun, bisa jadi mulai tahun depan kalau ini jadi peraturan ini jadi ya. Karena pastinya banyak banget ini yang memakai ini pinjaman-pinjaman ini, pasti banyak banget begitu bro ya. Mungkin sekian dulu ya bro, maaf kalau ada salah kata, mohon maaf. Oke, terima kasih.